guys, di sini saya Istikawati akan menjelaskan tentang materi teks eksplanasi. Kalian udah tahu ya, apa sih itu pelangi dan bagaimana proses terjadinya? Nah, suatu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam itu disebut juga teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang memuat uraian mengenai fenomena di lingkungan sekitar. Peristiwa tersebut bisa berupa kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan sebab akibat, yaitu mengapa dan bagaimana. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta atau faktual. Teks eksplanasi dirangkai dengan pola kronologis atau kausalitas. Ciri-ciri yang kedua yaitu bersifat keilmuan. Teks eksplanasi berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri yang ketiga yaitu bersifat informatif. Teks eksplanasi berisi tentang informasi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Ciri yang keempat yaitu teks eksplanasi memaparkan proses. Teks eksplanasi berisi tentang mengapa dan bagaimana kejadian alam tersebut bisa terjadi. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Teks eksplanasi ini berisi tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Struktur teks eksplanasi yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas berisi penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Struktur teks eksplanasi yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi disebut juga sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menunjukkan urutan kejadian peristiwa seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukan pada kata ganti penceritanya. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan istilah teknis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sekian video pembelajaran dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.